Terima kasih Majelis Hakim. Karena perubahan pembacaan, maka mohon izin untuk membaca lebih perlahan. Mudah-mudahan bisa menjelaskan semuanya. Majelis yang kami hormati dan kami muliakan. Berdasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan nomor 55 tahun 2019 dan putusan nomor 85 tanggal 29 September 2022, maka tidak lagi ada sekat yang membedakan antara perselisihan hasil pemilu dengan perselisihan pemilu kada. Itu ada di halaman 6 resume kami. Pada dasarnya di halaman 7 sekarang, praktek beracara di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta di negara-negara di dunia mempunyai dan memperlihatkan dasar fundamental yang paradigmatik sama. Mahkamah Konstitusi mempunyai otoritas untuk menegakkan keadilan, bukan sekedar penegakan hukum, menegakkan hak konstitusional dan hak asasi manusia serta menjamin dilakukannya safeguard of democracy. Bukan sekedar sengketa hasil suara. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dipastikan akan membatalkan hasil proses pemilihan yang didapatkan dari penyalahgunaan kewenangan presiden, kekuasaan dan penyelenggara pemilu, serta pelanggaran dan kecurangan yang berat dan akut dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilpres. Hal ini dapat dikonfirmasi yaitu antara lain. 1. Pertama, Mahkamah Konstitusi Austria. Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi Austria telah membatalkan terpilihnya Alexander van der Bellen sebagai presiden karena terbukti melakukan kecurangan, yaitu dengan melakukan pengiriman surat melalui pos yang dilakukan oleh orang-orang Alexander, sehingga ada manipulasi yang cukup tinggi di situ. Kedua, Mahkamah Agung Kenya tahun 2017. Mahkamah Agung ini menganulir kemenangan Presiden petahana Uhuru Kenyatta karena pemerintah pusat terbukti mematikan listrik di basis pendukung Odinga pada hari pemungutan suara. Ketiga, Mahkamah Agung Maladewa. Mahkamah Agung ini membatalkan hasil pemilu karena ada 5.623 orang tidak memiliki hak pilih, diantaranya orang yang meninggal, pemilih di bawah umur, dan pemilih yang menggunakan identitas palsu, tapi mereka justru bisa ikut pemilu. Keempat, Mahkamah Agung Ukraina. Mahkamah ini memutus diadakannya pemilu ulang karena terbukti pemerintah Ukraina melakukan intervensi dalam proses pemilu.